Scorpio, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di 2021. Ini prediksi juga timeless, artinya prediksi biasanya kalian gak akan resonate gitu karena belum terjadi. Tapi kalau memang resonates ya makanya timeless gitu. Kalau resonance artinya karena memang setiap orang kan energi dan frekuensinya berbeda. Ada yang sudah mengalami 2 tahun yang lalu. Tahun ini energi mungkin sekarang yang gue baca tuh dengan energi kalian tahun ini sesuai. Ada yang belum terjadi makanya nggak resonate. Jadi gue saranin untuk nonton lagi di 2021. Dan general artinya nggak ada nama kalian. Siapa namanya, cross watcher ya, kalian semua yang berhubungan dengan seorang Scorpio, ini message-nya juga bisa buat kalian karena energi kita suka ketukar ya, jadi mungkin message-nya buat kalian juga. Ini khusus untuk rising, bukan khusus, maksudnya ini spesial, diarahkan spesial untuk rising atau ascendant sign, tapi kalian bisa juga nonton buat sun sign kalian, Venus atau moon sign. Tapi ya karena ini general, jadi gue saranin juga nonton Venus, Mars, Jupiter, North Nodes, even Saturn ya, bahkan Saturn sign kalian. Kalau kalian ingin tahu secara lengkap tentang diri kalian sendiri, oke. Untuk rising atau ascendant sign itu adalah apa yang akan terjadi atau manifestasi secara real, nyata di hidup kita. Untuk moon sign itu untuk emosional kita, perasaan kita ya. Sadari apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan itu berdasarkan apa yang kita rasa. Terus Venus sign adalah untuk relationship, khususnya untuk yang cewek nontonnya Venus sign, kalau yang cowok nontonnya Mars sign. Kalau kalian udah married nontonnya Jupiter sign. North Nodes itu untuk takdir kita ya. Kalau Sun sign itu perjalanan jiwa kita secara luas. Untuk karir atau karma itu nontonnya Saturn, oke. Langsung aja. Oh iya, kalau kalian nggak tahu birth kalian, di description box gue itu ada link, kalian tinggal klik, isi data-data kalian dan kalian akan dapat birth kalian gratis. Kalau nggak bisa pakai link yang ada di gue, kalian Google aja, itu banyak banget tuh source-nya ya. Ketik aja free birth chart atau free natal chart ya. Untuk kalian yang pingin personal reading ya, kalian tinggal kontak gue dan kontaknya ada di box description gue. Kalau ada yang mau donasi juga boleh, rekening gue juga ada di bawah. Kalau ada yang mau support kartu juga boleh ya, I'm welcome. Kalau kalian ingin merekomendasi sebuah kartu yang kalian suka juga boleh ya. Langsung, ini tadi udah gue pre-shuffle, langsung aja. Scorpio, bulan Januari, The Lovers. Februari, Eight of Cups. Maret, Knight of Cups. April, Knight of Pentacles. May, the Star. Juni, the Chariot. Juli, King of Pentacles. Wow. Agustus, Queen of Cups. September, Three of Cups. Oktober, Nine of Swords. Okay. November, Ace of Swords. December,
King of Cups. Wow, keren, 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 keren. Kecuali satu, kecuali satu. Nine of Swords. Semuanya keren. Dan kerajaan water sign ada di sini semuanya. Dari Knight, Queen sampai King. Wow, wow, ada power couple di sini. Six of Swords. Kalian sudah mendapatkan pemahaman-pemahaman dari segala pelajaran atau lessons. Di tahun 2021 kalian sudah shifting, ya. Kalian sudah istilahnya udah mendapatkan semua ilham dari pelajaran-pelajaran atau lesson-lessons yang dari 2020 ini, dan kalian akan moving forward. Ouch. Six of Swords. Tapi ya kalian masih merasa kehilangan, sedih dengan Five of Cups, bahkan kesepian. Five of Pentacles, merasa terasingkan, merasa kurang pede, merasa terkucilkan. Ten of Wands, kalian udah siap meninggalkan semuanya, memulai melepaskan segala passion yang kalian punya, dan mungkin juga akan pindah. King of Wands, energi Aries. Scorp, kalian ingin memulai, akan ambil segala resiko dan mengambil sikap, ya. Mengubah kebiasaan-kebiasaan kalian, memulai kebiasaan-kebiasaan baru. Eight of Swords, kalian merasa terjebak dari nilai-nilai kalian sendiri atau pikiran-pikiran kalian sendiri. Queen of Pentacles, energinya Capricorn. Kalian ingin lebih mature. Kalian lagi ingin lebih disiplin dan bertanggung jawab, ya. Kalian ingin lebih komit, dan entah itu finansial, bahkan secara penilaian, dalam penilaian kalian sendiri, ya. Dalam berpikir bahkan. Justice, energi Libra, karena keadilan harus ditegakkan. Libra, Scorpio, Libra. Karena cinta itu sudah berakhir, Bob. Karena cinta itu sudah berakhir, dan itu menyakitkan, kawan. Three of Swords. Jadi ya, mulai yang baru. Energi Aries. Moving on, moving forward. Ini Queen of Swords ini energi Libra juga. Energinya Queen of Swords itu energi seorang queen, seorang ratu yang sudah banyak mengalami hal-hal pahit, gitu. Jadi dia nggak segan-segan untuk mutusin, ngomong apa adanya. Dia udah nggak peduli, ya. Dia udah nggak peduli sama hal-hal yang nggak penting, itu nggak peduli, nggak penting, just cut. Ini ya nggak penting, cut. Ini nggak bikin gua maju, cut. Ini kelakuannya gini, cut. Queen of Swords, energi Libra sih, atau bisa juga energi itu energinya Gemini atau Aquarius, ya. Yang jelas dia akan selalu mengatakan yang sebenarnya. Scorp, kartu pertama kalian di Januari adalah The Lovers, ya kan? The Lovers, pilihan. Stay or leave, atau nggak dua orang yang berbeda, dua situasi yang berbeda, ya. Yang jelas itu pilihan. Energinya Gemini itu adalah tentang cinta, dan bisa juga pilihan untuk mencintai diri sendiri atau dia, loh kan. Itu parah sih kalau udah pilihannya begitu. Tapi ini yang jelas pilihan tentang apa sih yang kalian
sukai, apa sih yang kalian cintai, perasaan kalian sendiri itu seperti apa. Dalam memilih itu bukan pakai logika, tapi pakai rasa. Ya, moon sign, nonton moon sign kalian. Ya. Tentang memilih itu tentang apa sih yang gue suka gitu loh, bukannya apa yang harus gue lakukan. Bukan, kalau sampai harus memilih karena harus, itu artinya kita sudah tidak punya rasa. Sadari itu gitu. Rambut gue udah jaim lagi baru kemarin Ramos. Di bulan Februari kalian akan meninggalkan semua drama yang tidak memuaskan itu di belakang, menuju ketidaktahuan, menuju ke misteri, ya, menuju ke masa depan. Bukan masa lalu yang selalu kita tahu, enggak, kita menuju ke masa depan. Dan masa depan tidak ada yang tahu, tentang hari esok tidak ada yang tahu. Jadi kita menuju ke besok, bukan ke masa lalu yang selalu yakin akan besok itu, karena pedomannya adalah masa lalu, pegangannya adalah masa lalu gitu. Maret dating, ya, kencan, akan ngajak keluar, ya, Maret ngopi yuk, cie, ngopi yuk. April ini agak lebih serius, tapi perfeksionis ya, energinya Virgo, lagi membangun, menyiasati, bikin planning, strategi tentang untuk membangun struktur atau fondasinya dia, atau rumah tangganya dia, kalian maksudnya gitu, itu energinya. Karena kamu sudah mendapatkan penjelasan, kamu udah dapat clarity ya, penjelasan, pencerahan tentang apa yang kamu ingin bentuk, tentang apa yang ingin kamu bangun gitu ya, udah ada komunikasi ke arah situ. Jadi kamu lagi menyiasati. Di bulan Mei itu ada healing the stars. Apapun yang terjadi ya, menyenangkan atau tidak, itu memang sudah suratan terjadi ya. Kalau pernah merasa senang akan sesuatu hal, itu karena memang sudah suratan, sudah takdir untuk terjadi. Kalau pernah merasa, kalau kalian baru saja memutuskan sebuah hubungan ya dan menyakitkan, ya mungkin karena suatu hal itu sudah harus terjadi gitu. Dan ini emang di healing di bagian romance kalian, pleasure ya. Kenapa kalian selalu mencari instant gratifikasi, happiness yang instan? Kenapa? Karena ada sesuatu yang harus di healing. Kalau enggak, kalian nggak perlu mencari sesuatu yang instan tadi, happiness yang instan tadi, kalian nggak perlu cari. Happiness tuh nggak cari di luar, karena kita udah punya happiness, kita akan happy bagaimanapun kondisi kita, kan gitu. Nah itulah yang harus di healing. Dan memang apapun yang terjadi itu, entah yang menyenangkan dan yang menyakitkan itu, ya itu akan mengantarkan kalian ke healing, dan bahkan juga ke tujuan yang berikutnya, tujuan life purpose kalian, takdir kalian sendiri. Energi Aquarius, yaitu di home and family kalian sendiri, struktur kalian sendiri. Di bulan Juni kalian move on, kalian akan mampu, kalian akan ini kemenangan setelah menguasai diri kita sendiri ya. Segala konflik yang ada antara yin and yang, atau dark and light ya, dark and light dari dalam diri kita sendiri. Konflik itu bukan di luar, yang di luar itu manifestasi dari apapun yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan kita berhasil menguasai kita, gue juga Scorpio, rising sign gue Scorpio kok. Kita berhasil menguasai ya diri kita sendiri, dan itu adalah kemenangan ya.
dan hanya dengan mampu menguasai diri kita sendiri kita bisa moving forward. Energi Cancer. Mungkin kalian ingin rekonsiliasi dengan seseorang, dengan pihak ketiga mungkin, atau seseorang yang pernah kalian kenal yang jelas pasti ya, atau tentang seseorang yang kalian pernah punya konflik ya kan. Ini konflik itu selalu ada dalam batin kita sendiri, bukan di luar ya. Jadi kalian mungkin ingin pingin reuni atau rekonsiliasi, mendapatkan kesempatan kedua, jadi kalian moving forward. Nah, moving forward itu akan terjadi setelah kita menguasai diri kita sendiri, baru akan terjadi. Bulan Juli, King of Pentacles, energinya Taurus ya kan, yang memang ada di tempatnya sendiri, yaitu di relationship kalian ingin membangun yang solid, struktur, tradisi, nilai yang kuat. Ini juga tentang komitmen ya, struktur dan bahkan spiritual, guru. Mungkin kalian dealing dengan seorang Taurus, atau kalian punya Taurus di bercat kalian. Kalian lebih grounded, kalian lebih dewasa gitu loh. Bulan Juli itu kalian ingin lebih dewasa dalam membentuk struktur yang emang kalian, komitmen yang kalian inginkan gitu. Bulan Agustus, the Queen of Cups. Ini tentang misteri, tentang seks, intimacy, tentang merging ya kan, tentang transformasi ya, tentang misteri juga, share finance ya. Gue ngeliatnya di sini ada transformasi. Kalian lebih self care ya. Kalian diminta untuk lebih memperhatikan diri kalian sendiri dan rasa kalian sendiri. Mencintai diri sendiri. Transformasinya, cintailah diri sendiri. Di bulan September, Three of Cups, rekonsiliasi pihak ketiga, dengan pihak ketiga atau rumors, gosip ya, di travel atau ingin memulai sesuatu dengan pihak ketiga. Rekonsiliasi, reuni, something to celebrate juga bisa. Bulan Oktober, Nine of Swords, kalian galau, kita galau kok, kita galau. Kenapa? Akan reputasi kita sendiri, akan karir kita sendiri, akan long term goals kita sendiri, kita galau, kita nggak bisa tidur bro. Oke. Begitu juga dengan sosial status kita. Oke. Kita galau, kita merasa khawatir yang amat sangat, menyalahgunakan kemampuan kita dalam berimajinasi, itu yang jelas. Bulan November, Ace of Swords, akan ada penjelasan dari semua kegalauan ini ya. Akan ada komunikasi, akan ada keputusan, akan ada pencerahan ya. Bulan Desember tentang cinta itu sendiri, King of Cups, energinya kita atau mungkin Pisces. Tapi yang di sini yang jelas ada power couple, King and Queen. Karmanya kita adalah bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Sehingga akan adanya transformasi itu menjadi kita yang lebih baik, the better version of us ya. Gue pengen klarifikasi the lovers.
Knight of Swords, energinya Gemini. Four of Swords, The Hermit, Virgo. Ya ini masalah pilihan itu ada masalah takdir si destiny ya, faith, destiny kita, takdir kita sendiri. Dan ya ini kita juga lagi mencoba untuk memahami ya, merenungi segala kesakitan atau segala kekecewaan yang kita alami itu, dan mencari jawabannya gitu dengan energinya si Hermit ini gitu. Mencoba membangun visi-visi dengan Four of Swords, merenung, memahami dengan energinya The Hermit ya, dan membangun visi misi kedepannya setelah istilahnya pasca sakit hati. Okay. Untuk bisa itu kita harus memahami emosi kita dulu, rasa kita sendiri. Dan akan ada penjelasan ya, dengan memberi terang apapun yang gelap atau yang menyakitkan itu. Dan under the deck-nya adalah Sagittarius, Knight of Wands, Gemini, the axis ya, South North dan North Nodes. Destiny. Ini South Node itu yang memang kita harus tinggalkan, dan North Nodes itu adalah bagaimana kita mengarah ke kepala, ke arahnya adalah ke North Nodes, yaitu Gemini kan. Sekarang itu di atas di semesta itu itunya lagi Gemini, Sagittarius dan Gemini ya kan. Ini tentang takdir. Ini tentang player, ini energinya player, tentang istilahnya gini, ini bukan king, ini knights, dia masih suka main-main, nggak ada keseriusan, belum dewasa enough. Sagittarius ya akan ditinggalkan. The Tower, nah. Nine of Pentacles, jomblo. The Hangman, segala sesuatu yang stuck, bikin kita stuck, pengorbanan kita ya, akan sebuah karma itu sendiri, dan yang harus di healing. Pisces ya. Pisces, Sagittarius, dan Wheel of Fortune, energi Jupiter, dan Jupiter itu adalah di Sagittarius atau nggak Pisces. Energi kalian ya di Emperor ini bisa Aries atau nggak bisa kalian sendiri karena Scorpio itu Mars itu dia Aries, tapi dia juga mewakilkan Scorpio. Moving forward, ya, energi Pisces itu ada di pleasure, healing ya kan, yang tadi gue bilang bersenang-senang. Kenapa kita harus bersenang-senang ya, kenapa kita harus cari instant gratifikasi? Karena ada sesuatu yang kita tidak mau hadapi. Di saat kita sudah punya kebahagiaan itu, kita nggak akan cari instant gratifikasi, happiness yang sifatnya sementara, enggak. Karena sesuatu hal yang stagnan itu sudah menjelaskan kalau ada masalah yang harus dihadapi, bukan malah melarikan diri mencari pelarian dengan senang-senangan yang sifatnya sementara. Itu harus di healing gitu. Dan itu memang sudah takdir gitu. Dan memang ya butuh kesabaran untuk pemahaman-pemahaman yang memang diberikan oleh kestagnanan itu sendiri, yang stuck, yang segala pengorbanan itu kan sebenarnya untuk pemahaman, mendapatkan pencerahan ya. Bukan malah mencari
gratifikasi, instan gratifikasi gitu kan, happiness sementara. Untuk mencapai pemahaman akan life purpose kita sendiri, takdir destiny kita sendiri. Lala, wow, keren, keren Scorp, keren Scorp. I'm happy, I'm touched, gitu. Tersentuh Ekebo. Gitu. Oke. Gue pengen klarifikasi, gue pengen klarifikasi The Knight of Cups di bulan Maret. The World kebalik ya. Four of Cups, Queen of Swords. Sesuatu yang belum berakhir. Jadi mungkin tentang unfinished business ya, tentang suatu masalah atau suatu keadaan yang berakhir tapi nggak ada ending gitu kan. Dan itu yang membuat kita merasa ada miss opportunity di situ. Dan itu ingin ditegakkan, energinya Libra. Ya sesuatu yang ending, cinta yang ending itu, the death, energi kalian sendiri ya. Karena sesuatu ada ending di situ ya kan, tapi belum ada endingnya, belum ada closure gitu loh. Sudah berakhir tapi belum berakhir, gimana ya ngomong gitu. The King of Swords, energi Aquarius. Ini tentang ending yang juga ada di home and family ya. Ini juga tentang, ini Libra, ini energi Libra ya. Dan ini membuat, ini energi miss opportunity juga stagnan ya, kebosanan, tidak memuaskan karena masih kita ditawarkan suatu hal yang sama-sama aja dengan yang lain gitu loh. Kita tidak melihat perbedaan antara yang gue punya dengan yang ditawarkan, kenapa gue harus milih lu kan gitu ya. Nah, tapi sesuatu yang berakhir tapi tidak berakhir. Ini di rumahnya Capricorn ya, di rumahnya Capricorn. Oke, gue pengen klarifikasi The Knight of Pentacles. The Empress, wow. High Priestess, wow. Three of Wands, The Fool. Oke. Mungkin kalian berhubungan dengan Libra, Taurus, Pisces, Aries ya kan. Untuk membangun home family atau new structure, ini juga ini energinya Virgo ya. Ada penjelasan, ada komunikasi, ada pencerahan, dan ada keputusan ya kan. Ini untuk memulai sesuatu yang baru, energinya The Empress, karena sesuatu sudah berakhir ya kan? Di relationship kalian sesuatu sudah berakhir dan ingin memulai sesuatu yang baru, energinya Taurus atau Libra, tentang cinta ya. Jadi untuk ini orang ketiga juga yang mungkin juga sekarang hubungan kalian itu silence, nggak ada komunikasi dengan energinya High Priestess, Pisces, orang ketiga yang butuh healing, dan mungkin juga Aquarius yang dia menanti itu,
Dia tahu kok, dia deep knowing ya. High priest itu tahu, dia silence, dia diam, tapi dia tahu, dan dia menanti sesuatu situasi atau seseorang kembali. Wow, untuk memulai yang baru. Wow, ini bulan apa? April. Aries, mulai yang baru. Gue pengen klarifikasi apa tuh, the star. Ten of Pentacles, Four of Pentacles, Queen of Wands, energi Leo. Ten of Pentacles artinya adalah properti, kemewahan, abundance, kemapanan dan stabilitas, right? Dan Four of Pentacles ini adalah kita menarik diri, ya, kita mencoba untuk lebih waspada. Jadi mungkin ini ada, karena lagi healing juga kan, jadi dia menarik diri untuk lebih waspada, untuk lebih hati-hati dengan apapun itu ya. Queen of Wands ini bagaimana kita mengekspresikan diri kita sendiri, bagaimana, dan ini orang ketiga, mistress. Dan itulah yang bikin kita galau selama ini, ya kan, kekhawatiran kita yang berlebihan. The Hierophant, wow, komitmen, jauh beda di sini. The Hierophant, spiritual, teacher, tradisi, komitmen, institusi. The Death, terakhir King of Swords, home and family. Dan akan ada permintaan maaf, membuka hati untuk berkomunikasi. Kita klarifikasi The Chariot. Five of Cups, sedih, kehilangan. Eight of Swords, terjebak. King of Wands, kita akan ambil kendali, ya. Energi Aries, energi Mars, kita akan ambil sikap, tindakan. The Emperor, Aries. Wow. Ya, kita akan mengkomunikasikan, kita akan menyampaikan, kita akan reaching out, ya, tentang happiness, kebenaran jati diri kita sendiri, kita maunya apa, ya. Dan akan ada kebenaran yang keluar, tersampaikan, dan itu bikin kita happy. Okay. King of Pentacles, wow, The Tower, Knight of Wands, Three of Swords, The Devil, Scorp. Ada komitmen yang berakhir, ya, mungkin dengan Sagittarius, atau komitmen lo, gue gak punya komitmen, jadi gue ngomong lo, nggak kita lagi, bro. Komitmen lo berakhir karena lo menuntut kebebasan dengan energi Sagittarius, dan itu menyakitkan.
karena memang itu adalah toxic. Komitmen kalian itu toxic. Energi Capricorn. Yang mungkin juga komunikasi kalian nggak keblok karena itu. Gue pengen klarifikasi Three of Cups. Di bulan September. The devil again. Strength. King of Swords. The Magician. Jadi gini, pihak ketiga ini ya, pihak ketiga ini atau kalian ingin berrekonsiliasi atau reuni ya kan dengan mungkin seorang Capricorn, atau kalian merasakan adanya ikatan dengan teman kalian pihak ketiga itu ya sebenarnya gini, kalau kalian hubungan di rumah tangga kalian adalah toxic ya, tadi kan di King of Pentacles tadi kan keluar ini toxic ya, kita akan menarik apapun yang toxic. Ini ngomongnya rekonsiliasi kan, artinya kalian udah punya cerita ya kan, di saat kalian masih menjalin hubungan dengan, di saat komitmen kalian itu yang toxic itu gitu kan ya, namanya juga pihak ketiga, berarti kan kalian pernah selingkuh atau gimana ya kan, dan itu yang di-create adalah toxic itu sendiri. Oke. Dan kalian diminta untuk kuat ya, mengungkapkan yang sebenarnya, mengkomunikasikan yang sebenarnya, dan kalian merasa kalian mampu. Energi Capricorn, Leo, Aqua. Capricorn itu tentang komunikasi ya kan, sedangkan Leo itu tentang segala kegalauan dan kekhawatiran kalian tentang home and family. Itu energi Aquarius, dan struktur fondasi yang kalian ingin bentuk dan bangun, right? Energinya Virgo, pencerahan, komunikasi, penjelasan, dan keputusan. Alright, gue pengen klarifikasi Nine of Swords. The Temperance, energi Sagittarius atau healing, kesabaran. Segala sesuatu yang butuh proses dalam memahami sebuah lesson. Nine of Wands, kalian masih berusaha untuk mempertahankan apapun yang kalian punya, termasuk pekerjaan dan karir kalian. Eight of Pentacles, Eight of Swords, kalian mencoba untuk memahami, kalian juga memata-matai. Gue pengen klarifikasi King of Cups, energi kalian sendiri, Scorpio. Ada cinta yang ku rasakan. Six of Wands, pengakuan itu ya kan. Ace of Pentacles, wow, ada cinta itu. Two of Swords. Masih aja di Two of Swords, kalian masih in denial, kalian masih belum bisa menerima kenyataan karena situasi atau kondisi memang adanya begitu. Mau kalian nggak terima atau nggak terima, nggak akan berubah keadaan itu. Mau nunggu sampai kapanpun nggak akan berubah keadaan itu.
Six of Pentacles, energi Libra. Karena ada ketimpangan. Ya, ini juga hukum sebab dan akibat, tabur tuai, ya. Karma. Tentang kebenaran itu sendiri, kebahagiaan itu sendiri. Di saat kamu tidak memilih pun, itu ada tabur dan tuai tetap berjalan. Ada risiko dan konsekuensi yang kamu harus bayar di saat kamu tidak memilih. Oke. Gokil sih bacaannya. Clear banget gitu loh, jelas banget. Oke, untuk ya dari Wisdom of the Oracle dapatnya apa? Happy kembali. Kebahagiaan yang tertunda. Time to take a nap. Time for a nap. Kalian minta istirahat. Balik lagi, semakin kita fokus terhadap kehilangan, ya, apapun yang akan kita fokus pada kehilangan atau kesedihan, whatever itu, ya, kita sebenarnya menunda anugerah yang akan hadir. Karena sesuatu yang baru tidak akan mulai kalau kita masih penuh, kepala kita, hati kita, semuanya penuh dengan cerita lama. Mau belajar apapun juga mental. Kenapa? Otak kita udah penuh, ya kan? Nggak akan ada bisa informasi kita tanamin di situ, nggak bisa. Karena kita penuh. Kita harus belajar untuk melepaskan, ya kan? Selama itu tidak bisa kita lepaskan, ya happiness juga ntar dulu ya gitu. Ya kan? Kenapa? Kalau lebih senang di situ ya udah stay aja di drama. Lagi pilihannya adalah menangis setiap hari, ya, perjuangan kan, perjuangan, atau menangis sekali tapi sambil berjuang membangun fondasi yang baru. Pilihan mana? Dua-duanya ada perjuangan. Lo mau nunggu sampai tua atau sampai mati pun juga tetap aja itu pilihannya. Jangan halu untuk menunggu keadaan berubah, nggak akan berubah. Tetap seperti itu pilihannya. Perjuangan, dua-duanya perjuangan. Mau nangis setiap hari atau nangis sekali cukup. Dan perjuangan itu tidak menjadi sebuah perjuangan di saat memang hati kita yang menginginkannya. Kalau Pablo Neruda bilangnya gini, bilang bisikin sama otak kalian gitu, hati itu tidak akan pernah tersakiti di saat dia mengejar apapun yang dia inginkan. Jadi maunya kita sendiri itu apa, yang bikin kita happy itu apa, sadari itu aja dulu gitu kan. Kalau kita biasanya disuruh, kita nggak tahu maunya kita apa, karena kita digerakkan oleh orang lain, bukan oleh diri kita sendiri. Jadi rasa itu sudah kadang kebanyakan udah mati. Nah, cari tahu dulu, healing dulu, kita maunya apa. Karena udah saat kita tahu maunya kita apa, gitu. Samudra dan gunung pun kita lewati untuk apapun desire-nya kita, ya kan. Merasa sakit ya? Nggak akan. Gua akan terus berjuang, ya kan? Atau mau milih nangis tiap hari? Silahkan. Hidup lo gitu, bukan hidup gua. Dari Goddess Guidance, petunjuk, nasihat, dan bimbingan apa untuk Scorpio? Dapatnya easy does it, gampang kan gitu. There is no need to hurry or force things to happen. Everything is occurring in perfect timing. Tidak perlu terburu-buru atau memaksakan segala sesuatu yang untuk terjadi. Segala sesuatunya akan terjadi pada waktunya. Pada waktunya itu balik lagi ya, waktu itu adalah myth, waktu itu adalah ilusi. Kita yang menentukan waktu itu sendiri. Kita adalah time master. Kita yang menentukan apapun yang terjadi, tergantung pemahaman kita sendiri. Berdasarkan pemahaman kita,
berdasarkan pencerahan kita, kesadaran kita, waktu bergerak. Sebelum kita mendapatkan pemahaman itu, waktu tidak bergerak. Dia muter-muter di situ aja. Gitu. Under the deck-nya dapat past life. These situations involve your past life memories. Situasi ini berkaitan dengan hubungan dengan hidup sebelum ini, berkaitan dengan segala ingatan di kehidupan sebelum ini, past life ya. Dari mystical wisdom kalian dapat originality, blaze your own trail. Lagi kita maunya apa? Napak tilas. Kita diminta untuk napak tilas. Dari kita kecil sampai sekarang, apa sih yang kita mau? Jati diri kita siapa? Apa nilai kita tuh yang kita bawa selama ini tuh nilainya orang lain? Karena kita selalu mendengarkan orang lain, nggak pernah mendengarkan diri kita sendiri. Originality. Under the deck, Peacock, raise your standard. Jangan pernah puas dengan hari ini. Maksudnya jangan pernah puas dengan hari kita yang kemarin, versi kita kemarin. Kita bebas untuk berubah menjadi lebih baik ya dari kita yang kemarin kan. Raise your standard. Dari mystical shaman kalian dapat the serpent kebalik. Transformasi yang belum terjadi karena belum bisa merasakan apapun yang harus kita rasa. Kita belum bisa menghargai rasa itu sendiri karena apapun yang kita rasa sifatnya adalah sementara. Jadi syukuri setiap rasa itu. Karena setiap rasa menunjukkan apa yang harus kita lakukan untuk kebaikan kita sendiri, untuk kenyamanan kita sendiri, untuk kebaikan, for a better new version of us gitu. Dari Universe Tarot kita dapat joy is the ultimate creator. Joy is the ultimate creator. Nah, bagaimana kita bisa fokus dengan apa yang kita rasa? Kalau kita tahu yang kita rasa itu tidak suka, kita akan bertindak sesuai dengan kenapa gue gak suka, apa yang gue suka, apa yang harus gue lakukan untuk supaya gue suka, supaya gue senang, supaya gue nyaman. Jangan menuntut pada orang lain, tapi pada diri sendiri. Apa yang harus kita lakukan, apa yang kita harus perbuat, ya kan? Dan di saat kita happy, is the ultimate creator. Kita sedih, yang kita hasilkan adalah kesedihan. Di saat kita happy, yang kita hasilkan adalah happiness. Yang ngasih. Terus dari under the deck-nya, ya. There is a stream of life supporting my dreams. Ada aliran cinta yang nge-support mimpi-mimpi saya. Oke, Scorp, ini kayaknya kalian udah lama banget deh. Soalnya gue gokil. Ini jelas banget dan gue masih gitu kan. Ini mau ngomong terus nih gimana dong? Ya, berbahagialah Scorpio karena gue juga Scorpio. Jadi mungkin karena itu gue nggak menutup kemungkinan. Sampai ketemu di episode Desember. Dah.